Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Sartika dengan NIM 1914-0975. Saya dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga saya bisa menyelesaikan tugas dari mata kuliah fisiologi tumbuhan ini. Selawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dimana karena atas perjuangan beliaulah kita dibebaskan dari alam kebodohan, alam kegelapan, alam kejahilian menuju alam yang terang benderang dan alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dimana seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, langsung saja. Adapun tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah fisiologi tumbuhan, dimana nanti di sini saya akan membahas 2 poin, dimana poin pertama yaitu di sini saya akan bahas tentang konsep dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, yang kedua yaitu saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada praktikum kami fisiologi tumbuhan, praktikum penanaman. Nah, langsung saja pada yang pertama yaitu konsep dari pertumbuhan dan perkembangan itu pada tumbuhan. Nah, jadi pertumbuhan itu merupakan suatu proses pertambahan ukuran, baik itu volume, baik itu bobot, jumlah sel ataupun protoplasma yang bersifat irreversible atau tidak dapat kembali. Nah, jadi pertumbuhan ini dia adalah pertambahan jumlah sel pada suatu organisme, di mana pertumbuhan ini dia tidak akan dapat kembali, misalnya pada pohon yang bertambah tinggi atau diameter batang pohon yang bertambah besar. Nah, kemudian selanjutnya perkembangan. Jadi perkembangan ini dia adalah proses menuju tahap dewasa, dengan kata lain berkembang, di mana berkembang ini ialah proses penyempurnaan atau perubahan struktur dan fungsi organ yang menyertai proses pertumbuhan itu. Misalnya berkembangnya fungsi alat kelamin pada tumbuhan itu sendiri. Jadi perkembangan ini dia ialah proses untuk mencapai kematangan fungsi suatu organisme. Nah, jadi walaupun pertumbuhan dan perkembangan ini dia berbeda dari segi pengertian, namun kedua proses ini berjalan secara simultan atau pada waktu yang bersamaan dan saling berkaitan. Nah, itulah tadi konsep dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum pertumbuhan dan perkembangan, di mana di sini saya mengambil pertumbuhan dan perkembangan pada kol hijau dan kol merah. Di sini saya akan melakukan perbandingan. Nah, kemudian di sini saya akan mengambil penanaman pada saat waktu minggu kedua dan minggu keempat. Nah, yang pertama laporan pada minggu kedua yaitu kol hijau. Nah, jadi kol hijau ini dengan tinggi tanaman dalam satu polybagnya itu bervariasi, yang mana perbandingan tinggi pada polybag 1 dan 2 itu sangat jauh perbandingannya. Nah, hal ini bisa dilihat pada tinggi tanaman kol hijau. Nah, pada tinggi tanaman pada kol hijau pada polybag 1 itu dia lebih tinggi, di mana tingginya itu bisa mencapai 7 cm. Sedangkan pada polybag kol hijau yang kedua tinggi tanamannya itu tertinggi itu berkisar mencapai 1,3 cm. Nah, kemudian pada perbandingannya pada kol merah. Jadi, nah, kol merah ini dia hampir sama dengan tanaman yang lain. Nah, dalam satu polybag tinggi tanamannya itu bervariasi, berkisar dari 0,1 pada polybag 2
atau ukuran tanaman tertinggi sampai pada 6 cm pada polybag 1. Dia ini ukuran tanaman tertingginya. Nah, untuk pertumbuhannya ini dia kurang subur. Jadi pada kol hijau tadi dia itu pertumbuhannya subur, sedangkan pada kol merah ini dia pertumbuhannya kurang subur ya. Nah, kadang juga itu batang yang bengkok-bengkok, serta kadang dalam pertumbuhannya itu pada polybag kol merah ini dia ada yang patah dalam pertumbuhannya. Nah, itu tadi pada minggu ke-2. Nah, kemudian selanjutnya pada minggu ke-4 yaitu yang pertama kol hijau. Nah, pada minggu ke-4 kol hijau ini dia tinggi tanamannya juga bervariasi, di mana dalam satu polybag itu, yakni pada polybag 1, tanaman yang tertingginya itu berkisar sampai pada 10 cm. Nah, jadi pertumbuhan sudah masuk pada minggu ke-4 ini dia pertumbuhannya sudah masuk tergolong dalam pertumbuhan yang sangat baik setiap minggu. Nah, setiap minggunya itu dia bertambah tinggi dalam pertumbuhannya sejak pada pengukuran dari minggu kedua tadi hingga pada pengukuran pada minggu ke-4 ini. Nah, sedangkan pada polybag kedua kol hijau ini dia mati, sehingga terdapat tumbuhan di dalamnya itu yang bisa sehingga dalam satu polybag itu tidak terdapat satu tumbuhan pun dalamnya yang bisa diukur, atau dalam satu polybag itu dia mati semua. Nah, sedangkan pada kol merah pada penanaman minggu ke-4 ini dia kol merah ini hampir sama dengan tanaman pada kol hijau tadi, hanya terdapat satu polybag yang tumbuh dengan baik, di mana tingginya itu berkisar sampai pada 7,5 cm. Sedangkan nah yang tadi itu pada polybag 1, sedangkan pada polybag 2 tanaman mati. Jadi pada polybag kedua kol merah ini dia tidak subur. Nah, jadi dia ini tanamannya mati, sehingga tidak dapat satu tanaman pun yang bisa kami ukur. Adapun tumbuhan yang mati mungkin kesalahan kami juga, atau pertumbuhan dan perkembangannya itu sangat tidak baik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.